Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Aldi di channel Mereka Ada. Dimanapun kalian berada, saya doakan semoga kalian dalam kondisi sehat dan selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan segala aktivitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membacakan cerita dari Mbak Wahyu Subuh saat ia tersesat di hutan alas Lalijiwo Gunung Arjuno. Bagi teman-teman penikmat cerita horor bisa mampir ke channelnya Mbak Wahyu Subuh yang link channelnya sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Kalau gitu tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita mulai ceritanya. Sisi lain alas Lalijiwo. Jadi alas Lalijiwo itu adalah hutan yang berada di Gunung Arjuno. Alas Lalijiwo atau hutan lupa diri ini masuk dalam kawasan hutan lindung Taman Hutan Raya atau Tahura. Katanya sih dikasih nama alas Lalijiwo karena hutan ini sering bikin bingung para pendaki. Jadi pendaki yang melewati hutan ini kadang linglung, terutama bagi pendaki yang melanggar pantangan yang ada di sini. Kalau melewati alas Lalijiwo ini nggak boleh jumawa, nggak boleh takabur dan nggak boleh sombong, karena nantinya bisa diganggu oleh makhluk halus penghuni hutan ini. Di Gunung Arjuno ini nggak boleh memakai baju merah, lalu tidak boleh mendaki dalam jumlah ganjil. Mitos yang beredar di alas Lalijiwo itu ada akar yang namanya akar mimang. Katanya sih akar ini bisa bikin linglung kalau kita nggak sengaja melangkahinya. Namun akarnya seperti apa aku juga nggak tahu karena belum pernah melihatnya sama sekali. Tentang hutan ini temanku Bang Bogang mempunyai pengalaman ganjil di sini. Jadi bulan Januari lalu sebelum corona masuk ke Indonesia, aku ikut event penanaman 1000 pohon di Kediri. Selayaknya kalau ketemu sama teman lama, apalagi beda kota, saat ngumpul pasti banyak hal yang diceritakan. Berawal dari keinginanku yang penasaran ingin mencoba naik ke Gunung Arjuno via jalur lawang yang katanya istimewa. Aku pun bertanya sama Bang Bogang. "Bang, udah pernah ke Arjuno via lawang belum bang?" "Udah yuk, treknya bikin kapok, nanjak terus gak ada bonus, bikin dengkul ngilu." "Enakan mana, Tretes dan Purwosari?" "Ya enakan Tretes sama Purwosari kemana-mana lah. Kalau via lawang treknya menyiksa, bikin nafas putus, tapi ya jadi lebih cepat. Kamu tahu trek Ondorante kan? Ya kurang lebih treknya kayak gitu." "Ngelewatin alas Lalijiwo juga bang?" "Iyalah ngelewatin, kan alas Lalijiwo menyeluruh yuk, kecuali kalau lewat Tretes cuma lewat sampingnya. Alas Lalijiwo itu pas Lembah Kidang mau ke Samit." Tapi ngomong-ngomong, aku pernah ngalamin hal aneh di alas Lalijiwo." "Apaan itu bang?" tanyaku dengan penasaran. Aku sedikit bergeser dan memperbaiki posisi dudukku. "Udah lama sih, sekitar 1 tahun yang lalu. Kan aku naik Arjuno via lawang nganterin temanku dari Surabaya. Kita naik berempat. Nah, sampai di alas Lalijiwo kita ketemu sama 2 orang laki-laki dan perempuan lagi duduk di atas batu. Terus kita sapa orang itu. Terus aku bertanya sama mereka dari mana. Dia bilang dari Malang. Terus temanku juga nanya mereka berapa orang. Dia jawab katanya cuma berdua. Tapi tadi ketemu teman di atas. Terus aku nanya lagi, emang temennya kemana? Katanya sih lagi nyari air. Mereka berdua disuruh nunggu di sini. Ya akhirnya kita pamit lanjut jalan lagi. Padahal seingatku di sini nggak ada mata air. Saat kita jalan ke puncak itu sambil mikir, dan aku yakin nggak ada mata air di sini. Nah pas kita turun kita ketemu lagi sama 2 orang itu. Mereka masih duduk di sana. Padahal kita ngecamp udah 2 hari di puncak. Pas turun ketemu lagi sama 2 orang itu yang kita temuin pas naik. Mereka berdua masih duduk di situ, di atas batu itu. Ya akhirnya kita samperin lagi mereka. Terus aku nanyain, "Loh, Mas masih di sini?" Kemudian 2 orang itu menjawab, "Iya Mas, teman saya belum balik." Sontak aku dan ketiga temanku bingung. "Mas, maaf ya, temennya Mas ini kenal di mana?" Kemudian ia menjawab, "Kenal di atas Mas, sebelum hutan ini. Dia ngajak jalan bareng. Terus dia nyuruh kita berdua nungguin di sini dan dia bilang dia mau ngambil air sebentar, tapi udah 2 jam belum balik-balik." Mendengar penjelasan kedua orang itu, Bang Bogang bersama teman-temannya diam saling lihat-lihatan.
Dan akhirnya Bang Bogang mengajak kedua orang itu untuk turun bersama. "Mas, sampean turun bareng kita aja, nanti biar temannya nyusul. Toh juga temannya baru kenal, mungkin dia udah biasa solo hiking. Dia jalan sendirian kan pas ketemu sama kalian?" Kemudian ia menjawab, "Iya mas, orang itu sendirian." Dan akhirnya mereka berdua pun turun bersama Bang Bogang. Untungnya mereka ketemu sama kita. Mereka bilang duduk di sana udah 2 jam. Padahal sejak ketemu kita naik sampai kita turun itu udah 2 hari. Terus abang cerita nggak sama mereka? Iya cerita, tapi pas udah sampai di base camp, kita ceritain aja sama mereka. Mereka auto bingung gak percaya, sampai ngecek tanggal naik. Dan bukan hanya Bang Bogang saja temanku yang mengalami hal aneh di Alas Lali Jiwo, tapi aku sendiri pun juga mengalami hal yang sama. Kejadiannya sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Aku berangkat 7 orang via Purwosari. Awal perjalanan semua lancar-lancar saja, tak ada gangguan. Salah satu teman kami mulutnya itu gak ada rem sama sekali. Jadi kalau ngomong asal keluar saja. Suka ngegas terus suka ngomong kasar. Padahal sudah sering diingatkan untuk tetap menjaga ucapan, tapi ia tetap saja lupa. Mulutmu itu loh, kalau ngomong dijaga, jangan asal jeplak aja. Daripada tiap jatuh terus kalau kena apa dikit ngomong kotor, mending istighfar. Tegurku kepada temanku. Iya kau ini Hen, jaga omongan dikit kenapa? Kita ini sedang di gunung, tolong dijaga omongannya. Tambah Bang Kobar. Iya, maaf. Jawab temanku sambil nyengir dan garuk-garuk kepala. Bar, kamu di belakang jadi sweeper. Perintah ketua rombongan kami. Siap bang. Kami melanjutkan perjalanan keluar dari Alas Lali Jiwo. Kita pun ngecamp di Punggungan karena hari sudah sore. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju ke puncak Ogal Agil keesokan harinya. Sebelum memulai summit, kami sempatkan untuk sarapan terlebih dahulu. Dan setelah selesai sarapan, kami prepare untuk ke puncak. Tenda kami tinggalkan di Punggungan. Kami hanya membawa 1 tas kecil berisi makanan ringan dan air minum. Ayo woi, udah belum? Tanya ketua rombongan kami. Iya bang, bentar lagi. Jawab Burhan. Oh iya, Burhan inilah orang yang kami maksud sering berkata sompral. Ah, lama banget kamu sih Han, ujar ketua rombongan. Iya, ayo, udah selesai nih. Dan akhirnya kami pun jalan ke puncak. Treknya sangat tidak bersahabat dengan dengkul. Tanjakannya astagfirullah banget. Sesampainya di puncak, kami sibuk masing-masing. Ada yang membuat vlog, ada yang ambil gambar, dan ada yang membuat video. Sementara aku duduk berteduh di bawah batu. Aku malas mengambil gambar karena ini bukan kali pertama aku mendaki ke Gunung Arjuno. Setelah puas bersenang-senang di puncak, kami pun turun balik lagi ke tenda. Kami memutuskan untuk break sebentar. Sebagian teman ada yang memasak, ada yang sedang tidur, ada juga yang muter-muter sibuk nyari spot foto. Setelah selesai makan siang, kami pun packing dan bongkar tenda. Kami turun jam 2 siang, dan Kobar lagi-lagi menjadi sweeper. Dan posisiku persis berada di depan dia. Saat perjalanan turun, langit biru berubah menjadi abu-abu. Kabut tipis pun perlahan turun, semakin lama semakin tebal. Wah, kakiku sakit, keluh Kobar kepadaku. Sakit kenapa? Jawabku sambil menoleh. Gak tahu, kayaknya sih lecet. Teman-teman, kabut tebal, jaga jarak, jangan terlalu jauh, tetap lihat pundak teman di depan kita. Ketua rombongan kami memberikan instruksi. Wah, berhenti sebentar, aku mau masang plester, ujar Kobar kepadaku. Iya, ya udah, berhenti dulu. Aku duduk menemani Kobar. Ia membongkar tasnya dan mengambil kotak P3K. Aku pikir nggak masalah kalau kita ketinggalan rombongan, karena kami berdua sudah tahu jalur untuk turun kembali ke base camp. Karena ini bukan kali pertama aku dan Kobar mendaki ke Gunung Arjuno.
Setelah memasang plester, Kobar kembali memakai tas ranselnya. Aku beranjak berdiri, dan kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Aku pikir kami sudah ketinggalan sangat jauh, karena Kobar pun cukup lama memasang plesternya. Namun ternyata teman-teman kami masih ada di depan. "Yang lain kemana?" tanyaku pada rombongan. "Udah duluan," jawabnya dengan singkat. "Ya udah, ayo jalan lagi, kita susul yang lain," ucap Kobar kepadaku. Kabut tebal membuat pandangan kami terbatas. Aku yang berada persis di barisan paling tengah terus mengikuti teman yang ada di depanku. Entah kenapa tak seperti biasanya. Aku yang sedang berjalan di tengah kabut tebal seperti ini, tiba-tiba bulu kuduku berdiri. Aku merinding. "Kabutnya tebal banget. Awas, hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang," ujar Kobar mengingatkanku. Teman di depanku ini sama sekali tidak bicara. Dia diam 1000 bahasa. Dia terus saja berjalan. Saking tebalnya kabut, kami sampai tak bisa melihat keadaan di sekitar kami. "Kok aku ngerasa gak enak ya, Yuk?" bisik Kobar kepadaku. "Gak enak gimana maksudnya?" tanyaku pada Kobar. Meski sebenarnya aku juga merasakan hal yang sama. Gak apa-apa. Ayo kita harus jalan. Kita harus cepat keluar dari alas Lali Jiwo," jawab Kobar kepadaku. Aku merasa sudah berjalan cukup lama, akan tetapi belum juga sampai dan keluar dari alas Lali Jiwo. Aku yang kehausan akhirnya meminta break. "Break bentar dong, Bar, aku minta minumnya," ujarku pada Kobar. Teman yang ada di depanku berhenti, namun ia sama sekali tak berbalik badan. Dia terus membelakangi aku dan Kobar. Kobar melepas botol air minum yang ia gantungkan di pengait tasnya. Namun saat Kobar ingin memberikan botol itu kepadaku, botolnya terjatuh. Kobar menunduk untuk mengambil botol itu. Dan Kobar pun segera memberikan air minum yang ia pegang. Namun baru saja botol itu berpindah tangan dan belum sempat aku minum, Kobar mencolekku secara tiba-tiba. Aku pun mengalihkan pandanganku kepadanya. Kemudian Kobar meletakkan jari telunjuk tangan kirinya ke bibirnya. Lalu tangan kanannya menunjuk ke arah bawah. Sontak mataku mengikuti arah tangan Kobar. Dan aku tersentak kaget saat melihat apa yang ditunjukkan Kobar. Aku nyaris saja teriak, namun suaraku tertahan di tenggorokan. Mataku terbelalak saat melihat kaki orang yang ada di depanku. Kalian tahu, kakinya tidak menapak di tanah, alias ia melayang. Kobar hanya memegang lenganku dan kami berdua tetap berdiam diri. Sambil dalam hati aku terus beristighfar. Namun tiba-tiba sosok yang kami kira teman kami itu seketika jalan lagi. Dia langsung saja berjalan tanpa berbicara sepatah kata pun dan tanpa berbalik badan memperlihatkan wajahnya kepada kami berdua. Aku dan Kobar berhenti di tempat. Mulut kami komat-kamit membaca ayat kursi. Sosok itu terus menjauh dan hilang dari pandangan kami ditelan oleh pekatnya kabut. "Ayo yuk, kita pergi dari sini," ujar Kobar kepadaku. Aku hanya mengangguk. Kami jalan dengan sangat tergesa-gesa. Berhenti," ujarku pada Kobar. "Kita ini ada di mana sih? Perasaan dari tadi di dalam hutan terus. Kenapa kita nggak sampai-sampai di Mahkota Romo? Padahal kan jarak dari alas Lali Jiwo ke Mahkota Romo itu cuma 2 jam. Ini posisi kita turun, harusnya lebih cepat." "Aku juga nggak tahu Yuk, kita ini di mana. Kita sampai mana, aku juga nggak tahu." Kobar mendongak ke atas, matanya menerawang ke segala arah. "Kabutnya terlalu tebal, aku nggak bisa melihat vegetasi di sekitar sini." "Iya, sama," jawabku pada Kobar. "Kita berhenti aja di sini. Daripada kita terus jalan, nanti malah tersesat makin jauh. Kita lanjut aja besok sambil nunggu kabutnya menghilang." "Ya udah kalau gitu, hari juga sepertinya mau gelap. Kita cari tempat buat ngecamp dulu." "Ya udah, ayo. Di tasmu ada tenda kan?" Kobar seketika menepuk jidatnya. "Aduh, gak ada Yuk. Tadi dibawa sama anak-anak." Aku seketika menghela nafas panjang.
Astaga, ini benar-benar buruk. Kalau matras ada nggak? Ada, satu tapi. Sama, aku juga punya satu. Tapi kalau raincoat? Nggak ada. Adanya trash bag doang, itu juga kecil. Ya udahlah kalau gitu, kita bikin bivak aja, ujar Kobar sambil melepas tas ranselnya. Aku melepas tasku kemudian mengambil sangkur. Ayo, kita cari kayu bakar dulu, ajakku pada Kobar. Iya sebentar, sangkurku susah banget diambil, jawab Kobar kepadaku. Kami pun mencari kayu bakar di sekitar tempat kami memutuskan untuk membuat bivak. Dan setelah terkumpul, kami pun membangun bivak. Karena hari sudah mulai gelap dan udara semakin dingin. Untuk mempersingkat waktu, kami menggunakan sleeping bag milik Kobar sebagai atap bivak. Sedangkan sleeping bagku digunakan untuk selimut dan dibuka resletingnya agar tambah lebar. Kami berdua was-was takut kalau tiba-tiba hujan turun, yang ada bisa sengsara kami berdua. Semakin malam udara semakin dingin. Selesai sholat isya, perutku kini mulai lapar. Tidak ada alat masak untuk merebus air untuk sekedar menghangatkan badan. Di tas yang kami bawa hanya ada beberapa bungkus makanan ringan dan 6 sisir roti tawar. Sebenarnya itu lebih dari cukup untuk mengganjal perut semalaman. Kami duduk di dalam bivak sambil makan. Kami menggunakan lampu headlamp untuk penerangan. Namun hal yang mengerikan pun kini mulai terjadi. Sayup-sayup kini terdengar suara gamelan Jawa. Astagfirullahalazim, gumamku saat itu. Kamu juga dengar yuk, tanya Kobar dengan lirih. Aku menjawab pertanyaannya dengan anggukan kepala. Kini angin berhembus sedikit kencang. Suasana menjadi terasa sangat mencekam. Suara gamelan Jawa itu semakin lama terdengar semakin jelas. Yuk, pakai mukenamu, ujar Kobar. Kemudian dia mengeluarkan buku Yasin dari dalam tasnya. Ayo cepetan, kita doa. Kalian tahu gak sih, kalau Gunung Arjuna itu menurut mitos yang beredar, kalau kita mendengar suara gamelan Jawa itu berarti bangsa lembut penghuni Gunung Arjuna sedang ngunduh mantu. Nah, untuk para pendaki kalau mendengar suara gamelan Jawa, jika ia sedang jalan gak boleh melanjutkan perjalanan. Karena kalau tetap nekat melanjutkan perjalanan bisa tersesat. Dan biasanya setiap terdengar suara gamelan Jawa selalu dibarengi dengan turunnya kabut tebal. Kami berdua terus membaca doa di dalam bivak. Hampir semalaman kami tidak tidur. Suara angin berpadu dengan suara hewan nokturnal. Lalu suara cekikikan kuntilanak yang terdengar samar-samar seperti terbawa angin. Terdengar begitu sangat menyeramkan. Sepanjang malam tak ada yang bisa kami lakukan selain berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk meminta perlindungan. Dan barulah sehabis subuh kami bisa tertidur lelap. Aku terbangun dari tidurku dan kulihat jam di tanganku menunjukkan pukul 8 pagi. Bar, bangun. Aku menggoyang-goyangkan tubuh Kobar. Kobar menggeliat dan ia terbangun. Ayo bangun, udah siang, ujarku lagi pada Kobar. Namun anehnya kabut belum juga menghilang padahal hari sudah pagi. Kami segera bergegas membongkar bivak. Sleeping bag milik Kobar sedikit basah oleh kabut. Kami pun mempacking barang-barang dan kembali melanjutkan perjalanan untuk mencari jalan keluar dari hutan. Kunci utama saat kita tersesat adalah menenangkan diri dan jangan panik. Karena kalau panik sudah pasti kita tidak bisa berpikir dengan jernih. Kita berusaha untuk mengingat jalan yang sudah kita lalui. Tapi semua sia-sia. Karena percuma mengingat. Kita tidak bisa melihat apa saja yang ada di sekitar kami saat jalan karena tertutup kabut. Kami pun mencoba cara lain dengan melihat jejak jalan yang kami lalui. Berharap menemukan jejak seperti sampah plastik yang ditinggalkan oleh pendaki atau apapun itu, yang bisa kami jadikan petunjuk untuk meyakinkan kami bahwa jalan yang kami lalui adalah jalan yang benar. Namun cara ini juga zonk. Tidak ada sampah plastik atau apapun yang kami temukan di sepanjang jalan. Hingga kami memutuskan untuk berhenti dan istirahat sejenak sambil kembali berdoa. Yuk, naik ke punggungku, terus panjat pohon itu. Kobar menunjuk ke arah pohon yang ia maksud. Lihat dari atas, siapa tahu jalurnya kelihatan.
Solimin, manjat pohon juga percuma. Jalannya gak bakal kelihatan, orang kabutnya kayak gini. Jawabku pada Kobar. Kobar menghela nafas. Ia garuk-garuk kepala. Dan tiba-tiba perutku berbunyi. Kamu lapar yuk? Iya, tapi dikit. Tenang aja, masih bisa dikondisikan kok. Nih, makan coklat buat tambah energi. Ujar Kobar sambil memberiku sebungkus coklat batang. Kami berdua break sambil makan coklat dan mataku menerawang ke segala arah. Aku mendongak ke langit. Bahkan matahari pun tidak terlihat. Cahaya matahari tak bisa menembus kabut tebal ini. Entah tidak bisa menembus atau memang langitnya sedang mendung. Aku juga tidak tahu, karena semuanya tampak sama. Selesai makan coklat, Kobar beranjak berdiri. Dia meletakkan tangan kanannya ke telinga. Seketika aku memperhatikannya. Apa yang ia lakukan? Pikirku dalam hati. Dan tiba-tiba saja Kobar mengumandangkan azan. Suaranya merdu dan cukup enak untuk didengar. Dan setelah Kobar selesai azan, ia duduk kembali. Beberapa saat kemudian kabut perlahan kini mulai menipis. Dan perlahan tapi pasti kabutnya mulai menghilang. Langit pun langsung berubah menjadi cerah. Lah, itu kan jalurnya, ujarku pada Kobar sambil menunjuk ke arah yang aku maksud. Alhamdulillah. Ternyata jalur yang kami cari jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat kami duduk. Hanya berjarak sekitar kurang lebih 200 meter, berada di sisi atas. Ayo yuk, cepetan balik, ujar Kobar. Tanpa membuang-buang waktu, kami pun melanjutkan perjalanan. Kami sedikit mempercepat langkah kami merangkak naik menuju ke jalan setapak di atas. Setelah menemukan jalan yang benar, kami bergegas menyusul teman yang lain. Ketika sampai di Mahkota Romo, tidak ada orang sama sekali. Hingga akhirnya kami memutuskan untuk lanjut jalan kembali. Mungkin mereka ninggalin kita, ujar Kobar kepadaku. Iya, bisa jadi, jawabku. Kami terus berjalan melewati pos yang semar. Di sini kami bertemu dengan 3 orang peziarah. Kami pun bertanya tentang 5 orang teman kami, tapi dari mereka tak tahu sama sekali. Kami pun lanjut jalan lagi ke Pondok Rahayu, berlanjut ke pos yang Sakri dan sampailah kami di Tampuono. Sampai di sini kami mampir ke sebuah warung. Kami sempatkan bertanya tentang ke-5 orang teman kami. Dan ternyata bapak penunggu warung ini bertemu dengan teman-teman kami. Mereka bermalam di sini, tetapi mereka sedang ikut berdoa dengan juru kunci di Petuk Lesung. Menurut keterangan si pemilik warung, mereka akan mencari aku dan Kobar setelah berdoa, sambil menunggu tim SAR yang sudah diinformasikan oleh si pemilik warung bahwa ada 2 orang yang menghilang dan untuk menyusul naik ke atas dan melakukan pencarian. Terlihat pula barang-barang mereka pun dititipkan di warung ini. Lega rasanya kami bisa bertemu dengan teman-teman kami lagi. Aku dan Kobar akhirnya menunggu mereka di warung itu. Sementara si pemilik warung mengabari pihak base camp kalau aku dan Kobar sudah ketemu. Saat mereka balik dan melihat kami, mereka langsung terlihat lega. Kemana aja kalian ini? Tanya ketua rombongan. Kita nyasar, Kobar kakinya luka. Dia berhenti masang plester. Kalian udah gak ada pas kita jalan. Kita susulin kalian tapi udah gak kelihatan. Akhirnya kita nyasar. Kalian itu gimana sih? Katanya udah pernah kesini, malah nyasar. Kalian nyasar di mana? Di Alas Lali Jiwo. Ya ini kita bodoh banget. Padahal udah pernah kesini. Malah nyasar. Keenakan jalan sampai gak memperhatikan jalan, jawab Kobar menjelaskan. Aduh, kalian ini bikin khawatir aja. Pas sampai Jawa Dwipa, kita baru sadar kalau kalian gak ada. Kita pikir kalian tertinggal di belakang. Kami nungguin kalian hampir 1 jam, tapi kalian juga gak kelihatan. Akhirnya aku balik lagi ke atas, nyusulin kalian, tapi gak ketemu-ketemu. Baliknya sendirian, Bang? Enggak, sama Burhan. Yang lainnya nunggu di Jawa Dwipa. Kita ngecamp di situ semalaman. Cemas kita nungguin kalian semalaman. Paginya kita nyari lagi, tapi tetap gak ketemu. Akhirnya kita mutusin buat turun dan melapor ke pihak base camp.
Di Tampuono kita ketemu sama juru kunci. Inisiatiflah kita minta tolong sama juru kuncinya buat bantu nyari kalian. Terus sama bapak warung kita dibantu ngabarin pihak base camp. Kata juru kuncinya, kalian masih di Alas Lali Jiwo. Sambil nunggu tim SAR datang, ya kita diajakin berdoa dulu sama juru kuncinya. Tutur ketua rombongan kami. Selesai break dan ngobrol dengan juru kunci serta pemilik warung, kami pun melanjutkan perjalanan. Sampai di base camp, aku dan Kobar diinterogasi oleh pihak base camp. Kami menceritakan apa-apa saja yang terjadi dengan kami berdua. Teman-teman yang lain langsung kaget saat mendengar cerita kami yang ternyata mengikuti hantu. Pesan untuk teman-teman semua, dimanapun kalian berada. Ketika bermain di alam bebas, entah itu di gunung atau di hutan dan dalam keadaan apapun, kalian jangan pernah melupakan Tuhan Yang Maha Esa. Jika mengalami kesulitan, halangan maupun rintangan, berdoalah. Karena sebaik-baiknya penolong adalah doa. Karena sebaik-baiknya pelindung adalah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Jaga tutur kata, kesopanan, dan perilaku. Setiap tempat memiliki tuan rumah. Kita hanyalah tamu. Jadi berperilaku sopanlah selayaknya seorang tamu. Insya Allah kalian akan selamat dan terhindar dari hal-hal buruk. Perlu digarisbawahi, dunia ini tidak hanya dihuni oleh manusia saja, hewan ataupun tumbuhan, tapi juga makhluk Tuhan lainnya. Jadi nggak ada salahnya jika kita saling menghormati pada sesama makhluk Tuhan. Sekian dari saya, salam lestari. Sekian cerita pada kesempatan kali ini. Semoga dari cerita di atas dapat kita ambil sisi-sisi positifnya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Mbak Wahyu Subuh yang sudah mengizinkan saya untuk membacakan cerita ini di channel Mereka Ada. Bagi kalian para penikmat cerita horor, jangan lupa juga mampir ke channel YouTube-nya Mbak Wahyu Subuh. Link channel dari Mbak Wahyu sudah saya taruh pada kolom deskripsi. Jangan lupa di subscribe dan di like videonya ya. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.